Iya, apa kabar? Sehat, Assalamualaikum. Bu? Lagi daring nih soalnya. Waalaikumsalam Bu Nur Hasanah. Lagi daring. Alhamdulillah baik Bu Oh, dan iya, iya, baik. Oke, sehat-sehat. ya. Ibu Assalamualaikum. sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Senang saya dengar Bu ya sehat. Tapi Ya, halo, saya Assalamualaikum Pak. amati beberapa hari ini Ibu tidak Ya. kelihatan seceria biasanya dan tidak bersemangat. Oke, Kalau boleh bentar tahu, ya. Oke. kira-kira apakah Ibu lagi ada masalah, Bu? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menceritakan atau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan sedikit cerita saya, Bu? Kalau tidak mengganggu waktu Ibu sih. Insya Allah Bu, ada waktu kok, gak usah sungkan-sungkan. Dan Ibu tidak mengganggu waktu saya kok. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang loh, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusi dari masalah Ibu ini ya. Amin, amin, Amin. Jadi kalau boleh tahu saya permasalahan seperti apa sih Bu? Silakan Ibu bercerita. Begini Bu, Ibu ingat nggak waktu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, ya, saya ingat. Ada kemarin cerita beberapa orang guru di majelis guru. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa Bu mendapat teguran dari pengawas? Kira-kira apa yang membuat atau apa salah Ibu kok bisa sampai ditegur oleh pengawas? Sebenarnya begini Bu, kalau menurut saya sih permasalahan itu tidak serius-serius amat Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa sih Bu? Itu loh Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Proses mengajar yang bagaimana ya? Apakah Ibu dinilai kurang mampu mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga dapat kritikan langsung dari pengawas seperti itu Bu? Jadi sepertinya begini Bu, waktu itu saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Tapi waktu itu beliau keberatan karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas itu? Ya sebenarnya sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, tapi beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Kalau boleh saya bertanya, selama ini kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan selama proses kegiatan belajar dan mengajar dalam kelas, Bu?
Waktu itu seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks seperti yang disampaikan pengawas itu, Bu? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi, Bu, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu udah bagus kok, Bu, menurut saya. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang Ibu sampaikan tadi? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam, berbeda, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya ya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu seperti itu, supaya Ibu menggunakan buku teks saja di dalam kelas gitu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya. Jadi setelah Ibu curhat ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman loh Bu. Saya agak sedikit lega karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya yang selama ini tersimpan. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Kira-kira apa lagi sih membuat Ibu masih merasa tidak nyaman, tidak tenang selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu, kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak tenang, tidak ceria nih adalah saat supervisi itu. Karena Ibu takut nanti Pak pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Apakah demikian, Bu? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya, Bu? Atau ditegur kepala sekolah? Atau gimana ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah Ibu ini bisa kita jadikan sebagai refleksi diri dan mempersiapkan diri aja. Jika seandainya nanti Ibu dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan seperti apa sih masalah sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok Bapak Kepala Sekolah kita pasti akan menyampaikan hal-hal positif dan pasti juga akan memberi semangat kepada kita dalam mengajar. Iya ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya, amin, 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 amin. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama hari ini, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya, Bu? Begini Bu, saya ingin berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Sebuah rencana yang bagus, Bu, menurut saya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta kepada beliau kemudian terkait proses belajar ke depannya. Saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping, juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, terus bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar dalam kelas selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Rencananya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar.
Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa rencana Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus menurut saya. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah ya Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur Bu, sebelumnya saya takut. Saya takut salah-salah nanti dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Akhirnya Ibu sudah merasa lega dan tenang. Terus yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan waktunya, Bu? Eh, iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, Bu, dan insya Allah esok atau lusanya saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga nih Bu yang masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman Bu, seperti teman-teman serumpun atau teman-teman mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan ya kan Bu? Wah, ide yang bagus nih Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan bahagia. Iya Bu, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu atas semuanya, atas saran-saran, masukan, sehingga sekarang saya merasa agak lega loh Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Amin, 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 amin. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, kebetulan saya juga ada janji nih Bu, mau masuk lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mau mendengarkan saya atas keluhan saya yang tadi sudah saya sampaikan. Oke Bu, iya silahkan. Terima kasih kembali Bu Iya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih Bu Nur? Kita lanjut yang kedua. Tarik napas dulu lah ya. Waktu kita 90 menit ya Bu Nur. 90 menit itu untuk rukol kedua ini yang dari Gitu. mulai dari Berarti kita kuliah harus tadi. kejar nih, kita harus kejar ya. Nanti takut ketinggalan ya. Oke. Kita coba lanjut untuk percakapan kedua, Ibu selaku coach dan saya selaku coach. Oke. Ini posisinya Ibu masuk ke kelas saya, masuk ke ruangan saya lah sepertinya nih ya. Iya, Bolehlah. Kan dipanggil nih cerita ke ruangan ibu gurunya. Ya, karena ini kan intinya bercerita tentang permasalahan salah satu murid, yang mana murid ini memiliki permasalahan, yaitu dia kurang berkolaborasi dengan teman, tapi di saat dia melakukan tugasnya sendiri itu selesai gitu ya Bu ya. Iya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ana, apa kabar Nah? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, alhamdulillah. Hari ini Ibu ingin ngobrol loh sama Ana. Kayaknya agak lama nih, kira-kira mengganggu nggak aktivitas kamu hari ini? Enggak Bu, kebetulan nih kan jam istirahat nih Bu. Silahkan Bu, ada apa ya Bu? Saya dipanggil ke ruangan Ibu. Oh gitu. Sebentar ya, Ibu ada ingin Ibu ajak
Ana mengobrol terkait tentang yang Ibu dengar akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa? Itulah Bu, sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Ibu, tapi saya malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Ibu, dipanggil kerangan Ibu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin kamu eh, apa yang ingin kamu obrolkan kali ini? Gini Bu, saya sebenarnya ingin minta pendapat nih dari Ibu, minta solusi dari masalah yang selama ini saya alami Bu. Oh, terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman Bu di kelas. Sepertinya saya nggak cocok dengan teman-teman sekelas. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Nah itu Bu yang masih jadi tanda tanya bagi saya Bu. Saya nggak tahu. Apa mungkin saya ada salah ya Bu? Coba ceritakan kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya ketika belajar berkelompok di kelas itu sebenarnya saya mau kok Bu bergabung sama teman-teman, mau mengerjakan soal. Tapi setiap kerja kelompok selalu saya yang ngerjakannya Bu. Teman-teman yang lain ada yang ngobrol, main HP. Jadi melihat mereka seperti itu ya udah saya putuskan mending saya bekerja sendiri, nggak ikut kelompok. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok saya sering kok mengajak teman supaya mau bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman itu saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kan kita harus selalu mengerjakannya bersama-sama, tapi kamu melakukannya sendiri, bukan begitu? Iya Bu, betul Bu. Karena setiap pelajaran yang mengerjakan soal secara berkelompok, selalu saya yang harus mengerjakannya Bu. Oh, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi yang lain? Sepertinya enggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik semuanya Bu, sopan, rasa kekeluargaannya tinggi. Atau apa karena mungkin mereka pikir saya yang mampu ya Bu, cuma saya aja mungkin ya yang bisa mengerjakan tugas itu. Terus saya merasa dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Hmm, saya bingung nih Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Pertama, mungkin saya akan minta maaf kepada teman-teman atas sikap saya selama ini. Yang kedua, saya berusaha memahami teman-teman karena ketidakmampuan teman-teman. Yang ketiga, saya bangga dipercaya oleh teman-teman dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi. Wah, keren. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan? Saya berencana akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu. Dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing teman-teman selama saya mampu, Bu. Dan saya akan membuat kelompok belajar di kelas
Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh lagi? Hmm, iya Bu, saya akan buat jadwal kerja kelompok, kemudian menentukan harinya, dan siapa saja yang mau bergabung dalam kelompok itu. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya? Apa itu Bu, tutorial sebaya itu? Nah, tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi seperti Ana. Oh, begitu ya Bu. Saya paham Bu, paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman-teman dan saya akan bekerja sama jika belajar kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Hmm, Selepas ini saya akan menemui teman saya di kelas dan saya akan sampaikan kegiatan yang akan saya rencanakan ini, Bu. Siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Hmm, Oh, udah sampai di situ, Bu. ya, Ya. Baiklah, Hana, kalau begitu, eh, sepertinya obrolan kita hari ini luar biasa ya. iya Bu. Alhamdulillah Bu, akhirnya saya tersampaikan juga keinginan saya bisa ngobrol bersama Ibu, dan saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Terima kasih ya Bu. Iya, nah semoga kamu bisa kembali ke kelas dan berkumpul lagi dengan teman-teman dan melakukan aktivitas pembelajaran berikutnya ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin pamit Iya, ya Bu. iya, nah. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.